Yuning, keluarga kita ini kondisinya tidak baik. Ayah dan ibu tidak punya kemampuan. Kamu harus kerja lebih keras lagi. Tegedet Cicil, orang tua selalu bilang keluarga kita miskin. Gila lo ya. Mata lo buta ya? Iya, lo buta ya. Sejak aku punya ingatan, aku sudah bekerja siang malam kerja sambilan. Menyerahkan setiap sen yang ku dapat. Sampai suatu hari, baru ku sadari. Semuanya adalah penipuan besar. Mingzu, lihat tas ini. Tas makeup ini cocok nggak buat kamu? Suka yang ini, cuma tas ratusan ribu. Ayah belikan aja buat kamu. Lihat lagi apa yang kamu suka. Ayah belikan semuanya. Terima kasih ayah, ayah baik banget. Nah, ada beberapa tas. Mau beli 2 lagi nggak? Yuning, ayah harus minum obat. Gajian belum? Kenapa bohongin aku? Keluarga kita jelas-jelas nggak kekurangan uang. Kenapa suruh aku kerja cari uang? Kenapa diperlakukan beda aku dan Fang Mingzu? Siapa suruh nasibmu nggak sebagus Mingzu? Karena kamu sudah tahu, ya udah kita nggak pura-pura lagi. Kamu harus tulus berkorban dan berjuang. Kalau enggak, jangan salahin kita kejam. Selama bertahun-tahun, selalu memaksaku bertahan. Sedikit uang lebih di tubuhku pasti kalian tipu. Membuatku miskin dan sengsara. Di hati kalian gak ada rasa bersalah sama sekali. Bersalah? Kita harusnya bersalah apa? Aku ayahmu. Ngasih uang ke ayah itu wajar. Perusahaan Fang kan grup besar. Kalian gak takut aku melaporkan kalian kejam ke anak kandung sendiri? Kamu sama kita nggak satu kakak. Siapa yang percaya kamu anak kita? Kalau kamu mau ungkap, kita malah bisa hemat banyak masalah. Sudah, kamu harus tulus tinggal di sini dan menderita. Mingzu, kita pergi. Oh ya, soal rumah tua ini, meski ku bongkar, nggak akan kutinggalin buat kamu. Kalau mau hidup, ya pergi ke pabrik keluarga Fang buat kerja. Kalau nggak, di kota Mawar nggak ada tempat buatmu. Karena mereka sudah tinggalkan aku, orang tua kayak gini, aku juga nggak mau lagi. Mulai sekarang, aku hanya hidup buat diriku sendiri. Dikanpan jika aku putus hubungan dengan orang tua, aku masih punya pacar masa kecilku. Dia pasti akan mengerti. Kalian lagi ngapain? Shen Yunhai, kita tumbuh besar bersama. Kenapa kamu juga mengkhianatiku? Kakak. Kak Yunhai sudah diakui kembali oleh keluarga He. Sekarang dia adalah keponakan He Tingchen, orang terkaya itu. Kamu nggak pantas buat dia. Mingzu benar, aku dan kamu. Sudah nggak satu kelas lagi. Kenapa Fang Mingzu? Dia kan adikku sendiri. Masa kamu nggak tahu bagaimana mereka memperlakukan aku?
Aku tahu, ibumu dulu adalah pembantu keluarga Fang. Lihat keluarga Fang kaya, lalu menukar kamu dengan Mingzu. Sampai ketahuan, dia malah kabur ninggalin kamu. Selama 20 tahun ini, keluarga Fang baik hati mengangkatmu, bahkan membiayai sekolahmu. Cuman menderita sedikit saja. Memangnya kenapa? Kamu percaya sama kebohongan kacau begini? Dari kecil sampai besar, setiap sen uang sekolah dan biaya hidup yang kudapat selalu diambil mereka. Aku nggak pernah minta 1 sen pun dari mereka. Itu juga karena keluarga Fang memberimu kesempatan. Kamu cuman anak angkat, masih nggak tahu terima kasih. Tapi kan seharusnya aku yang jadi. Kakak. Kakak. Walaupun kamu marah sekali, tetap nggak bisa mengubah fakta bahwa kamu bukan anak keluarga Fang. Kalau kamu bersamanya, gimana bisa menderita dan membawa keberuntungan buat keluarga kita? Jadilah orang rendahan, kerja di pabrik keluarga Fang. Ini takdirmu. Fang Yuning, kok kamu bisa sejahat ini? Mingzu cuman ngomong jujur, kamu langsung main tangan. Jangan salahin kakak. Kakak nggak bisa terima kenyataan, wajar kalau melampiaskan ke aku. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding Mingzu. Memang pantas menderita. Cepat minta maaf. Nah, gitu dong. Pasangan brengsek, mati aja kalian berdua. Xiao Fang, Perusahaan di sini nggak bisa nerima kamu magang lagi. Gaji yang tersisa. Akan aku transfer ke rekeningmu. Tunggu dulu. Halo. Maaf ya, rumah ini nggak bisa disewain ke kamu. Aku bisa kasih uang lebih sebagai ganti rugi. Kenapa? Kota Mawar ini nggak besar-besar amat. Apa kamu nggak sengaja nyakitin orang? Ma, kami nggak bisa terima kamu bekerja di sini. Maaf, hotel kami sementara nggak menerima tamu menginap. Maaf, rumah ini nggak bisa disewain ke kamu. Mau paksa aku menyerah dengan cara begini? Aku nggak mau. Paling-paling aku pergi ke desa, ke kota lain. Aku nggak percaya mereka benar-benar bisa menguasai segalanya. Naik. He Tingchen, maksudnya paman dari Shen Yunhai. Sebelum Shen Yunhai diakui kembali oleh keluarga He, aku sudah pernah bertemu He Tingchen sebelumnya. hati-hati. Juga karena dia bersikeras ingin membalas budi padaku, mengajakku makan di restoran mewah. Barulah aku menemukan penipuan keluarga Fang. Tadi sangka balas budinya adalah Pikir Fanny bahas denganku. Naik mobil. Anda memanggilku ke sini karena tahu aku putus dengan Shen Yunhai? Sengaja datang untuk mengejekku? Kamu membuat Shen Yunhai jadi anak orang kaya karena balas dendam aku menolakmu waktu itu? Kamu pikir aku memanggilmu ke sini untuk mengejekmu? Bukankah begitu? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak senggang seperti itu, juga tidak sebosanku. Lagi pula, Shen Yunhai lah yang tidak pantas untukmu, bukan kamu yang tidak pantas untuknya. Kalau begitu, Anda memanggilku ke sini. Proposal pernikahanku waktu itu masih berlaku. Kamu bisa pertimbangkan kembali. Aku menolak. Meskipun kondisiku sekarang sangat sulit, tapi bagaimana aku tahu menikah denganmu bukan berarti terjun ke lubang harimau yang lain. Bersamaku mungkin memang lubang harimau, tapi keluarga Fang adalah serigala buas. Kalau bukan karena orangku diam-diam melindungimu, sekarang kamu seharusnya sudah di rumah sakit. Maksudmu mereka akan berbuat jahat padaku? Kamu tahu sendiri, mereka ingin membuatmu menderita. Kalau kamu terus membangkang, seorang anak perempuan yang membangkang dan lari ke sana-sini dengan seorang yang terbaring di rumah sakit tidak bisa bergerak, menurutmu. Mereka akan pilih yang mana? Satu minggu.
Beritahu jawabanku. Uang saku 500.000 per bulan. Uang ganti rugi 200 juta setelah bercerai. Ditambah 1 villa. Dia benar-benar dermawan. Mengapa He Ting-chen harus kawin lari denganku? Kalau aku suatu Fang, benar tak benar akan berbuat jahat padaku? Kalian mau bunuh orang ya? Yuning. Yuning, kamu tidak apa-apa. Ayah tidak sengaja kok. Kalian mau apa? Ibu sudah memikirkannya baik-baik. Sebelumnya padamu, ibu memang terlalu keras. Harusnya ibu memberi kompensasi yang layak untukmu. Tak usah pura-pura baik di sini. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Yuning, ibu benar-benar ingin menebus kesalahan. Sekarang bilang begitu. Tidakkah sudah terlambat? Aku tidak butuh. Sudah kubilang dari tadi, tak perlu repot-repot. Langsung bikin dia pingsan saja. Beres kan? Ibu mau menikahkannya dengan Tuan Chen, tapi Tuan Chen sangat kaya. Bagaimana dia bisa menderita? Kamu tidak tahu, Tuan Chen itu pria yang sangat menyimpang, suka menyiksa wanita di ranjang. Wah, Ini putri sulung Bapak Fang, memang cantik rupanya. Bapak Fang benar-benar rela. ya. Dia kakak kembarnya Mingzu. Bisa melayani Tuan Chen, itu kehormatan baginya. Tenang, niat baikmu sudah saya terima. Masalah proyek itu mudah. Ayo, kita pergi. Ayo pergi. Pak Presiden, buruk. Nona Fang dibius dan dibawa pergi oleh keluarganya. Mereka benar-benar berani menyerangku. Untungnya aku sudah siap, karena kalian sudah sekejam ini. Jangan salahkan aku. Kamu! Kamu mau apa? Lepaskan aku! Kamu berani memukulku? Keluarga Fang tidak mau hidup di kota Mawar lagi? Kamu pikir ayahku benar-benar mau bekerja sama denganmu? Ini cuma jebakan betina untuk menggodamu saja. Tak disangka babi bodoh ini benar-benar tertipu. Fang Dongming, berani sekali dia memperlakukanku seperti ini. Ceria! Pergi kau. Bayangkan kalau foto ini tersebar, malu sampai ke leluhurmu pasti habis semua, kan? Dengan barang ini, mana mungkin kamu tidak mau kerjasama? Fang Dongming, dia memang hebat. Sialan. Siapa yang izinkan kamu panggil nama ayahku? Sudah, tidurlah yang nyenyak. Aku mau kembali untuk lapor tugas. Kamu datang untuk kau menyelamatkanku, tapi tidak apa-apa. Sudah selesai. Aku sudah memutuskan. Aku setuju denganmu. Mesius, aku sangat ingin kamu setuju denganku. Tapi aku tidak ingin kamu membuat pilihan dalam situasi seperti ini karena impulsif. Tidak impulsif. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika kamu tidak mencariku hari ini, aku akan mencarimu. Ayo kita daftar nikah. Benar-benar sudah yakin?
Tapi kartu tanda pendudukku masih di keluarga Fang. Harus kembali ambil dulu. Perlu aku bantu urus ini? Tidak perlu. Biarkan mereka saling serang seperti anjing menggigit anjing. Mereka mau aku menderita. Aku justru tidak akan menuruti kemauan mereka. Kali ini, setelah Fang Yuning dikirim ke sana untuk merebut proyek besar dari Tuan Chen, pasti tidak ada masalah. Peramal itu ternyata benar. Selama dia menderita, keluarga kita akan makmur. Tuan Chen pasti datang untuk membicarakan lamaran. Hari-hari baik kita akan segera tiba. Cepat pergi lihat. Tuan Chen, ada apa ini? Kamu masih berani tanya ada apa? Hancurkan! Kalian mau apa? Kalian ini. Tuan Chen, orangnya sudah saya kirim ke Anda. Anda tidak bisa dapat untung lalu tidak mengakui. Kamu masih berani bicara soal ini? Lanjutkan, hancurkan! Tuan Chen, Kamu! kalau kamu masih berani bertindak lagi, saya akan laporkan ke polisi. Fang Dongming, berani menyuruh putrimu menjebakku dengan jebakan cinta. Ini belum berakhir. Aku terakhir akan membiarkan kalian hidup tenang. Pergi, bukan? Ini bagaimana sih? Bapak Fang, hadiah terima kasih dari Tuan Chen. Apakah Bapak puas? Bocah sialan, ternyata memang aku... Aku tidak ada di kartu keluarga kalian, bukan juga putrimu. Kalau kamu berani memukulku, aku akan panggil polisi. Kamu pasti tidak mau keluarga Fang jadi berita, kan? Fang Yuning, Tuan Chen mau menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu. Kamu berani menyinggung perasaannya. Keberuntungan itu aku tidak sanggup menerimanya. Tinggalkan saja untuk putri kesayanganmu. Bocah sialan ini, kamu adalah bintang sial keluarga kita. Sudah dapat, ayo pergi. Naik mobil. Mingzu menyuruhku ke rumah keluarga Fang. Entah apakah untuk membicarakan pernikahan kita. Setelah kita menikah nanti, harus cari cara untuk mencicipi Fang Yuning. Sudah bersama bertahun-tahun, tangan saja belum pernah pegang. Sungguh sayang. Lagi pula dia juga tidak punya yang membela. Paman. Itu. Paman punya pacar, kok kayaknya agak familiar ya? Paman, kenapa kamu di rumah keluarga Fang? Apa yang aku lakukan harus dilaporkan ke kamu. Bukan itu maksudku, aku cuma... Kalau nggak ada urusan, pulang sana, banyak-banyak belajar. Yang bukan urusanmu, jangan banyak omong. Baik. Nggak tahu juga siapa pacar pamanku. Nggak tahu, bisa nggak dia bantu aku ngomong baik-baik di depan paman. Ngomong-ngomong, aku kan mantan pacarnya Shen Yunhai. Kamu nggak takut kalau dia tahu hubungan kita bakal canggung? Dia nggak penting. Walaupun ibunya adalah kakak perempuanku, aku cuma punya kewajiban aja sama dia. Mana bisa dibandingin sama kamu? Mingzu, jangan nangis. Bos Chen kali ini rugi besar dan salah pikir itu kita yang suruh. Harus bikin dia reda amarahnya. Kalian nggak akan nyuruh aku nemenin si jelek itu, kan? Dia pasti bakal mukulin aku sampai mati. Tenang aja, kamu adalah keberuntungan keluarga kita. Masa iya aku tega nyerahin kamu ke si brengsek Bos Chen itu? Tapi kekuasaan Bos Chen besar di kota Mawar. Mungkin cuma keluarga He yang bisa bikin dia terima kerugian ini. Aku ngerti, Ayah. Ada apa ini? Kakak Yunhai, Fang Yuning itu nyari muka ke Bos Chen, lalu tiba-tiba batalin dan mukulin dia. Bos Chen salahin kita, nggak cuma ngancurin rumah kita, dia juga ancam bakal bikin kita sengsara. Bisa nggak kamu minta tolong sama Pak He, bantu kita? Tentu, kamu kan pacarku. Urusan keluargamu adalah urusanku juga. Ada paman di sini, si Chen itu nggak bakal berani macam-macam. Aku telepon dia sekarang, percaya deh, dia pasti setuju. Tak kusangka, aku benar-benar sudah menikah. Kamu akan tinggal di sini. Lokasinya dekat kampus, jadi lebih mudah ke kampus. Lihat saja, puas atau tidak. Tidak masalah, tapi meski kita sudah menikah, aku belum lulus kuliah. Bisakah kita melakukan pernikahan rahasia dulu? Tentu saja boleh.
Kartu bank menerima 500 juta rupiah. Ini Seperti yang dijanjikan untuk biaya hidupmu. tidak perlu sebanyak ini. Ini hakmu. Bersamaku, kamu tak perlu susah. Perabotan ini semua baru dipindahkan ke sini. Kalau butuh apa-apa, telepon Chen Shu saja. Kamu tidak tinggal di sini? Cepat sekali ingin menjalankan kewajiban sebagai istri. Aku akan segera dinas luar kota. Kita bicara lagi setelah aku pulang. Bukan begitu. Xiaofang, Wawancaramu untuk kerja musim panas di restoran mewah Bukit Bahari. Sudah lolos. Ingat untuk segera daftar ulang ya. Akhirnya dapat kerja. Oke, besok pasti datang tepat waktu. Meski He Tingchen memberiku uang, aku tak bisa terus bergantung padanya. Paman tidak angkat telepon. Sepertinya harus cari cara lain. Halo Paman. Sudah dijanjikan, Om bilang besok kita pergi ke restoran mewah Bukit Bahari untuk membicarakan hal ini dengan jelas bersama Direktur Chen. Kakak Yunhai memang hebat. Kali ini Fang Yuning. Membuat masalah besar. Nanti kalau ketemu dia, pasti akan kuberi pelajaran. Aku akan segera menyuruh orang untuk mencari tahu kabarnya. Harus ikat dia dan bawa dia untuk minta maaf ke Direktur Chen. Anak kurang ajar. Mengira dirinya bisa lepas dari keluarga Fang? Mimpi. Sebentar lagi ada tamu penting yang datang. Cepatlah, bersihkan semua tempat ini. Ini kan villa milik keluarga He. Kalau kerjamu bagus, siapa tahu nasibmu bisa langsung melesat. Fang Yuning, kok kamu di sini? Villa ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang punya status tertentu. Bagaimana kau bisa masuk diam-diam? Bukan urusan kalian. Minggir. Kamu menyusup masuk dengan berpakaian seperti ini, pasti karena tahu orang-orang di sini orang kaya dan terpandang. Sengaja datang untuk menggoda pria, ya? Bisa saja dengan pria tua, tapi tidak mau kubiarkan kusentuh. Kau pikir semua orang seperti kau yang tidak tahu malu tidak ada batasnya? Kau! Fang Yuning, beraninya kau memukul Mingzu di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu aturan, benarkah? Emang tidak tahu, terima kasih. Padahal Mingzu sudah membela kamu. Kalau kau mau diam-diam ikut aku, mengingat kita ini teman sejak kecil, aku jamin. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Chen Yunhai. Sungguh memuakan. Aku ulangi sekali lagi, aku dan keluargamu sudah tidak ada hubungan lagi. Mulai sekarang, urusanku bukan urusan kalian. Hei, bagaimanapun juga, hubungan darah kita tidak bisa diputus. Karena kau datang sendiri, kebetulan sekali. Hari ini berlututlah di hadapan Direktur Chen dan membungkuk untuk minta maaf. Katakan, dia bekerja di restoran mewah Bukit Bahari? Ya. Presiden Director, Nyonya sepertinya sedang terlibat konflik dengan seseorang. Apa? Mimpi apa sih? Pergi sana! Ini bukan urusanmu. Aku sudah bilang, masalah dengan Bapak Chen itu kamu yang bikin. Kamu yang salah, maka kamu yang harus tanggung jawab. Betul, meskipun ada pamanku yang jadi penengah, tapi kalau kita bawa si Biang Keladi langsung ke hadapan Bapak Chen, si Shaju juga tidak akan berbuat apa-apa. Kamu sekarang sok suci, nanti juga kamu akan minta tolong padaku.
Kakak, terimalah nasibmu saja. Bapak Chen memang sudah tua, tapi setidaknya dia bisa menyayangimu. Lepaskan. Ini kan perkebunan keluarga Halim. Kalian berani menyentuhku? Terus kenapa? Kami kan tamu undangan, tamu VIP. Beda dengan kamu, si miskin yang menyusup masuk sama sekali beda. Yun Hai, dia itu keponakan Bapak He. Di perkebunan ini, siapa yang berani berbuat sesuatu padanya? Lepaskan. Lepaskan. Tidak bisa. Tutup mulutnya. Jangan biarkan dia teriak sembarangan. Posting. Dasar anak kurang ajar, berani melawan. Aku hajar kau sampai mati. Berhenti! Berhenti! Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Paman. Bapak He. Nyonya barusan masih di sini. Presiden Director, jangan buru-buru. Saya akan segera telepon. Ini siapa? Paman Shen Yunhai, bukan He Tingchen? Pak Chen, Anda datang. Pak He, sudah lama mendengar nama Anda. Sangat mirip ya. Kecantikan ini siapa? Ini putri sulung saya. Masalah waktu itu dia yang bertindak sendiri. Pak Chen, orangnya sudah saya bawa ke sini. Asalkan bisa memperbaiki hubungan kedua keluarga kita, Anda bisa perlakukan dia sesuka hati. Dasar anak perempuan, waktu itu berani main tangan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pak Chen, tidak perlu marah pada seorang gadis kecil. Lagi pula, wajah secantik ini sayang sekali kalau sampai rusak. Paman, dia mantan pacarku. Aku rasa cocok dengannya. Katakan, kau tidak akan berbalik melawan paman hanya karena seorang mantan pacar, kan? Dasar anak perempuan, Pak He sedang membelamu. Cepat, ucapkan terima kasih pada Pak He. Tentasin banner di kepala keluarga He. He Tingchen? Yunhai, kau yang beritahu dia siapa aku sebenarnya. Pang Yuning, kau cuman mahasiswa miskin. Berani meragukan identitas pamanku. Pak He berbicara padamu, itu menghargaimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Minggir! Fang Yuning, Kejar. He Tingchen. Ada apa ini? Pergi. Dasar anak perempuan, larinya cepat sekali. Pak He. Anak perempuan ini terlalu pemalu. Tenang saja, nanti saya akan mendidiknya dengan baik. Suruh dia minta maaf padamu. Sayang sekali, saya merasa akrab dengannya sejak pertama bertemu. Ingin mengajaknya kerjasama dalam proyek. kerja project. Ya, hari ini saya selain menyelesaikan kesalahpahaman antara kalian dan Pak Chen, bisa sekalian membicarakan tentang proyek. Kita semua adalah pebisnis. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Benar, Pak He yang merupakan bos besar pasti memiliki banyak yang bisa proyek bagus yang menguntungkan. Kami bisa ikut menikmati keuntungannya, bisa dapat banyak keuntungan juga. Kebetulan saya punya satu proyek. Jika kalian mau, saya bisa ajak kalian ikut. Mau, kami mau. Yuning pasti juga mau. Kenapa Himusen bersama keluarga Fang? Kamu kenal pria itu? Hanya anak haram dari orang tua itu. Anak haram? Sepertinya Shen Yunhai tidak bisa dihubungi He Tingchen, jadi cari barang palsu untuk menjaga gengsi. Tapi kenapa He Musen mau membantunya? Bahkan mau kerja proyek? Kalau begitu dia bilang mau ajak kami kerja proyek. Kerja proyek, dia bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Hanya mengandalkan nama keluarga He. Bersenang-senang saja. Kalau begitu, dia sedang menipu keluarga Fang.
Kamu mau apa? Aku suamimu, bukan orang tuamu. Apapun masalahnya, bisa bicara dengan aku. Jadi apa yang terjadi sebelumnya? Aku. Teleponku berdering. Yuning, hari baik keluarga kita akan segera tiba. Pak He akan mengajak kita berbisnis bersama. Dia bahkan secara khusus meminta kamu ikut. Ini kesempatan emas yang langka. Yuning, tenang saja. Nanti kalau keluarga kita sudah sukses, kamu akan jadi putri keluarga Fang. Kami kepadamu pasti akan lebih baik daripada kepada Mingzu. Mengompensasi semua kekurangan selama ini. Benarkah? Ini tentu saja benar. Pak He itu siapa? Masa ia mau menipu orang? Oh ya? Pak Chen itu juga menanam modal. Menurut penuturan He Tingchen, He Musen sama sekali tidak punya akses ke sumber daya keluarga He. Tapi dia bersumpah akan mengerjakan proyek ini. Sepertinya dia ingin bersama Pak Chen berkolusi untuk mengeruk uang keluarga Fang. Benar-benar kesempatan bagus. Baiklah, aku pulang besok. Kalau memang aku harus berkorban untuk memakmurkan keluarga Fang, maka uang keluarga Fang. Seharusnya juga ada bagianku. Ada apa? Mau kemana? Ayahku menyuruhku pulang besok. Aku cuma pulang sebentar, perlu sampai bawa pengawal. Ku hanya tidak ingin kejadian seperti terakhir terulang lagi. Tenang saja Pak He, meskipun dana kami kurang, aku bisa jual rumah untuk dana sementara. Tapi pasti akan investasi di proyek ini. Kemarin kami telepon Yuning. Dengar Pak He akan ajak dia berbisnis, langsung senang dan mau pulang. Oh ya? Tentu saya. Ayo. Wah, lihat. Bukannya dia sudah pulang? Yuning, cepat sini. Nanti tampil yang bagus. Ini kan Pak He. Kalau bisa dekat dengannya, hidupmu sudah terjamin. Bukannya kamu bilang mengagumi Pak He? Cepat sapa Pak He. Halo Pak He, dengar-dengar Anda punya proyek dan ingin mengajak saya kerjasama. Bisnis apa ya? Proyek kecil. Karena kamu begitu tertarik, kebetulan saya ada kesempatan untuk mengajakmu melihat dunia. Akan saya lihat sebenarnya apa maumu. Baiklah. Ayo pergi. Dasar jalang. Dulu sok suci, sekarang ada kesempatan untuk mendekati He Tingchen. Langsung lari terbirit-birit. Tapi bagaimana kalau He Tingchen benar-benar suka padanya? Aku harus memanggilnya Bibi. Tenang saja. He Tingchen itu kan penguasa grup He. Perempuan seperti apa yang tidak bisa dia dapat? Sekarang dia cuma menganggapnya sebagai mainan, coba-coba saja. Nanti setelah bosan pasti akan ditendangnya. Tidak akan mengganggu pernikahanmu dengan Yunhai. Dia itu cuma bunga pesta yang dibawa keluarga He untuk membuat kita kaya. Mana mungkin kami memberinya kehidupan yang baik. Kamulah pembawa keberuntungan keluarga kita. Kalian bicara apa? Yuning dibawa paman saya. Pak He, kenapa mobilnya berhenti? Kamu pernah punya pacar? Masa tidak tahu kenapa supir tiba-tiba berhenti dan keluar? Tentu saya tahu. Saya tidak hanya tahu itu. Saya juga tahu. Anda sebenarnya bukan He Tingchen. Shen Yunhai yang memberitahumu? Dasar sampah. Walaupun saya bukan He Tingchen, tapi saya juga keluarga He. Saya bisa bantu keluarga Fangmu jadi kaya. Soalnya tidak lama lagi, posisi He Tingchen akan jadi milikku. Oh ya? Tentu, asal kamu ikut saya jamin kamu akan hidup mewah. Kamu kenal Direktur Chen? Seharusnya kamu dengar dari dia betapa tangguhnya aku. Kamu mengaku sebagai He Tingchen, bermaksud menipu uang keluarga Fang? Fang Yuning, jangan macam-macam. Jangan lupa, aku masih punya orang di luar. Leo, cepat kembali!
Kalian apakan supirku? Tenang, kami warga negara yang taat hukum. Setelah kita selesai bicara, supirmu akan kembali dengan sendirinya. Fang Yuning, kamu memang tangguh. Aku tidak akan kerja sama dengan proyek keluargamu lagi. Tidak aku dilakukan. Bagaimana bisa harus dilakukan? Dan tidak hanya harus dilakukan, aku juga akan ikut serta. Kalau dapat untung, kita bagi 5-5. Apa? Kamu bercanda? Mana ada orang yang bersekongkol dengan orang luar, mengakali keluarga sendiri? Halo Bapak, Bukannya kamu temani Direktur He, aku peringatkan kamu. Direktur He tidak sama dengan Direktur Chen. Kamu jangan sampai menyinggung perasaannya. Kalau tidak, seluruh keluarga kita bisa hancur. Bapak, dia bukan He Tingchen. Dia palsu, dia penipu. Fang Yuning, kamu ngomong apa lagi? Temani Direktur He dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Dengarkan, mereka sama sekali tidak percaya padaku. Meski tahu ini tempat yang berbahaya, mereka tetap memaksaku masuk. Keluarga seperti ini lebih baik tidak usah. Aku setuju kerjasama denganmu. Tapi kamu harus kasih aku sedikit keuntungan dulu. Tanganmu tidak mau lagi? Bercanda saja. Tidak perlu serius-serius amat. Kerjasama itu bisa dilakukan. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Proyek yang kamu karang asal-asalan itu terlalu kasar. Kalau bukan karena membawa nama keluarga He, Pang Dongming sudah lama mengetahuinya. Supam yang ingin kamu lakukan. Aku akan bantu kamu menyempurnakan detail proyeknya. Dan yang perlu kamu lakukan adalah membuat keluarga Fang menanamkan uang. Semakin banyak, semakin baik. Rencananya akan aku kirimkan nanti. Antar aku kembali ke kampus. Selanjutnya, asalkan memanfaatkan He Musen, menguras habis keluarga Fang, yang mereka hutang padaku, pada akhirnya harus dikembalikan padaku. Fang Yuning, kamu benar-benar bersama paman aku. Gila lo, kita kan udah putus. Aku mau sama siapa, urusan lo apa? Aku menyesal. Setelah aku tahu kabar paman bahwa kamu pergi, aku baru sadar. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Yuning, kita baikan lagi ya, oke? Aku nggak akan jijikin kamu. Kalau kamu punya nyali, coba katakan di depan Fang Mingzu dan keluarganya. Ulang lagi. Kamu masih marah karena aku mengkhianati kamu. Aku juga nggak ada pilihan. Kamu tunggu aku. Kamu tunggu aku manfaatkan keluarga Fang buat mantapin posisi. Setelah kuasai keluarga He, aku akan tinggalin Fang Mingzu dan bersama kamu, oke? Kamu benar-benar menjijikan. Fang Yuning, aku nggak jijikin kamu harusnya bersyukur. Masih berani macam-macam sama aku. Kamu pikir yang kamu dekati itu paman kandung aku? Maksudnya? Yang bawa kamu pergi itu cuman anak haram keluarga He, bukan pemimpinnya. Paman aku nggak ada waktu, makanya dia disuruh gantikan kamu. Dia tertarik sama kamu. Juga cuma karena kamu mirip selir kakek aku. Daripada sama dia, mending sama aku. Tunggu. Maksud kamu, aku mirip selir kakek kamu? Alias ibu tiri He Tingchen. Jadi ini alasan He Tingchen mau kawin lari sama aku? Ngapain sebut-sebut paman aku? Fang Yuning, kamu nggak beneran mau sama paman aku kan? Yang suka sama paman aku bisa keliling kota Mawar berkali-kali. Jangan berkhayal, paman aku meski matanya buta nggak akan mau sama kamu. Urusan lo apa? Urusan aku ke depannya jangan ikut campur. Fang Yuning. Sudah, kembali. Lihat ada yang suka nggak? Aku, juga cuma karena kamu mirip selir kakek aku. Jadi, dia juga anggap aku sebagai pengganti? Ada apa? Nggak suka sama rencana aku atau lagi bad mood? He Tingchen, apa kamu nikah sama aku cuma karena anggap aku sebagai pengganti? Kamu mau apa? Kamu sudah menganggapku sebagai pengganti. Masa ia mau berbuat sesuatu padaku? Sudah kuduga aku nggak mungkin seberuntung itu. Pengganti apa? Kamu dengar rumor apa lagi? Ada yang bilang aku mirip ibu tirimu.
Hei Ting-chen. Ayo kita cerai. Aku nggak bisa terima jadi pengganti orang lain. Uangnya akan kukembalikan semua padamu. Bahkan tanpa dia, aku tetap bisa menghadapi keluarga Fang. Kamu lihat sendiri, mana ada miripnya kamu sama dia? Sejak ibuku meninggal, dia, sebagai selingkuhan termuda ayahku, baru bisa masuk ke keluarga He. Dia selalu ingin aku menghilang, supaya anak-anaknya sendiri bisa mewarisi harta keluarga He. Jadi kamu pikir aku punya kecenderungan masokis sampai bisa menyukai wanita seperti itu? Maaf ya, aku salah paham tentangmu. Dulu menganggapku sebagai orang yang lebih tua, sekarang mau jadi orang yang lebih tua lagi. Bagaimana aku harus menghukummu? Bukan begitu. Shen Yunhai yang bilang padaku. Dia bilang aku mirip. Shen Yunhai, apapun yang dia bilang, kamu percaya? Masih ada sisa perasaan? Tentu saja tidak. Aku sama sekali nggak ada perasaan lagi padanya. Oh ya, buktinya? Gimana, cukup? Menurutmu? Jadi kamu mendekati Hemusen untuk balas dendam pada keluarga Fang? Darmawan Chandra yang kasih tahu? Ya, aku memang wanita jahat seperti itu. Bahkan keluarga sendiri pun nggak dilepasin. Kalau kamu merasa aku menyeramkan. Perlu aku buktikan lagi. Aku nggak peduli soal itu. Jadi kamu mau menghalangiku? Aku cuma mau mengambil kembali hal-hal yang memang hakku. Tidak, aku cuma mau mengingatkanmu, jaga baik-baik dirimu. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung. Tapi aku nggak mau kamu membahayakan dirimu sendiri. Oh, Terad. Ketemu di kafe jam 10 besok. Tak kusangka kau benar-benar bisa membuat proposal proyek. Sejak kecil aku sudah kerja sambilan. Cuma sering melakukannya saja. Kau jauh lebih kejam daripada aku. Aku cuma mau menipu uang keluarga Fang. Tapi kau mau membuat mereka bangkrut total. Asalkan keluarga Fang tidak terlalu serakah dan berhenti tepat waktu, pasti masih ada tabungan untuk hari tua. Nona Fang, aku jadi semakin tertarik padamu. Jangan lupa pelajaran terakhir, Pak He. Yang harus kau lakukan hanya membuat keluarga Fang percaya padamu, lalu menambah investasi. Gadis kecil, kau takkan bisa lolos dari genggamanku. Tenang saja, kami sedang berbisnis dengan keluarga He. Takkan rugi, nanti pasti akan kami kembalikan dengan bunganya. Wahaha, kalau tak bisa kembalikan, bukankah Direktur Fang masih punya 2 putri secantik ini? Wahahaha. Apa-apaan sih? Cuma tukang rentenir berani-beraninya mengincarku. Kalian meminjam uang rentenir? Ini bukan urusanmu. Pak He tadi sudah mengirimkan proposal bisnis untuk proyek utara kota itu padaku. Rencananya sempurna sekali. Begitu dijalankan, itu pasti bisnis yang sangat menguntungkan. Pasti semakin banyak kita invest, semakin besar untung kita nanti. Iya, kau cuma perlu menemani Pak He dengan baik saja. Kalian begitu percaya padanya? Berani investasi sebanyak itu sekaligus? Percaya, harus percaya. Siapa dia? Pak He. Pewaris keluarga He, keluarga terkaya. Besok malam, setelah makan malam investasi ini selesai, hubungan keluarga Fang dan He pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Makan malam? Makan malam apa? Kau tidak tahu. Ternyata Pak He juga tidak menganggapmu serius. Kalau tidak mengadakan makan malam, bagaimana orang bisa tahu keluarga Fang dan He bekerja sama? Besok kau juga ikut. Nanti di pesta ada banyak orang kaya dan terkenal. Kalau Pak He meninggalkanmu, kau masih bisa pilih yang lain. Kalian anggap aku apa? Fang Yuning bisa berkontribusi untuk keluarga Fang adalah suatu kehormatan bagimu. Besok kau harus pergi. Kalau kalian tidak mau jalan keluar, maka aku akan temani kalian sampai akhir. Baik, aku tuh pasti akan pergi. Cantik sekali. Tapi bukannya ini terlalu mahal?
Kamu adalah istri He Tingchen. Semua ini sudah seharusnya. Apa kamu benar-benar tidak perlu aku temani? Kalau kamu ikut, drama ini tidak akan berjalan. Chang Kai-juv ajak Darmawan Chandra. Sudah larut, aku duluan ya. Soal He Musen yang berkomplot melawan keluarga Fang, pergi bantu dia periksa dan lengkapi. Pak Fang memang hebat ya, bisa bekerja sama dengan keluarga He. Kelak kalau sudah sukses, jangan lupakan kami ya. Semua berkat keberuntungan. Mingzu kami segera akan menikah dengan Tuan Shen dari keluarga He. Itu kan dua kebahagiaan sekaligus. Selamat ya. Bajingan, mencuri perhatianku lagi. Bikin keributan sebesar ini. Aku ingin lihat bagaimana kalian mengakhirinya. Yuning, hari ini kamu cantik sekali. Shen Yunhai, perhatikan situasinya. Saat bicara, pikir dulu baik-baik. Bajingan sudah berani menggoda He Tingchen, berani juga menggoda Kak Yunhai. Mau mukul aku lagi? Nggak lihat diri sendiri berapa beratnya? Sudah berkali-kali masih nggak kapok. Kamu berani memukulku? Memukulmu ya sudah, harus nunggu hari baik dulu. Fang Yuning, kamu gila, kamu berani memukul wajah Mingzu? Iya Yuning, Mingzu cuma ngomong satu kalimat. Kamu terlalu gegabah. Dia yang duluan mukul aku cuman membalas. Apa salahnya? Pejabat boleh berbuat semaunya, rakyat dilarang menyalakan lilin. Kamu, dia mukul kamu boleh, tapi kamu nggak boleh mukul dia. Dasar pembawa sial. Cepat minta maaf ke Mingzu. Aku nggak salah, ngapain aku minta maaf? Kalian sengaja panggil aku hari ini cuma buat dengerin omong kosong ini? Berdiri. Kamu pikir dekat dengan Pak He, lalu nggak anggap keluarga Fang. Dia cuma main-main sama kamu. Kamu pikir dia bakal belain kamu? Betul, Pak He pasti nggak akan nikahin kamu. Bisikan di bantal pun nggak bakal mempan. Cuma selingkuhan, berani bandingin diri dengan kerja sama keluarga Fang, bahkan berani mukul aku. Nanti aku masuk keluarga He, aku kasih tahu rasa. Yuning, kamu minta maaf ke Mingzu deh. Kamu sudah musuhi keluarga Fang, dilepas pula oleh pamanku. Hidupmu bakal susah. Ternyata kalian berharap besar pada He Tingchen ini. Tentu saja, setelah pesta malam ini selesai, keluarga Fang akan memanfaatkan koneksi keluarga He untuk masuk jajaran elit kota Mawar. Kalau kamu nggak nurut, aku bikin kamu nangis nggak ada tempat. Oke, kalau gitu buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, apakah si Pak He ini bisa bikin kalian sukses. Pak Direktur, benar harus benar-benar melakukan ini? Walaupun bisa membantu ibu, tapi reputasi keluarga He Tidak berpengaruh, lakukan saja. baik. Putar balik ke tempat acara keluarga Fang. Keluarga Fang juga pinjam uang rentenir ya. Hari ini ajak mereka ke tempat acara, biar ramai. Bu, tadi Fang Yuning maksud perkataannya apa? Dia pasti cemburu. Kita sebentar lagi akan kerja sama dengan Pak He. Segera terrealisasi. Keluarga Fang kita akan segera sukses besar. Betul kan, Yunhai? Pasti. Paman saya kan orang keluarga He. Selamat datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ikut serta dalam acara grup Fang dan grup He untuk proyek di utara kota ini. Pak Fang, Anda terlalu baik. Bisa bertemu Pak He, kami juga sangat mengharapkannya. Nanti kalau ketemu Pak He, Pak Fang tolong bicarakan yang baik-baik tentang kami. Kali ini berkat putri saya dan Tuan Shen dari keluarga He. Fang Yuning, lihat kan? Hanya keluarga kita lah yang bisa dengan terang-terangan berdiri di tengah panggung. Sedangkan kamu cuma bisa jadi selingkuhan yang tak bisa dipertontonkan. Selamat ya. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Semoga nanti kalian masih bisa senang seperti ini. Hadirin sekalian, selanjutnya dengan tepuk tangan yang meriah, mari sambut Pak He. Keluarga Fang benar-benar dapat keberuntungan. Bisa dekat dengan keluarga He yang paling kaya. Memang punya anak perempuan yang baik. Ini udah lama menunggu, masih belum muncul juga. Tepuk tangannya kurang meriah. Mari sambut Pak He.
sedang bercanda? Semuanya, jangan buru-buru. Pak He ini mungkin salah jalan. Saya lihat dulu. Diketahui belakangan ini ada yang mengaku sebagai keluarga He atas nama Proyek Utara Kota Grup He melakukan penipuan. Atas nama Grup He, sekali lagi kami nyatakan, Proyek Utara Kota Grup He tidak pernah menerima investasi dari luar. Harap berhati-hati, waspada penipuan. Lau Fang, Mana mungkin? Mana mungkin? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Selesai. Lau Fang. Selesai. Lau Fang, ayo. Lau Fang. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Pak He itu penipu? Masa sih? Jangan ngomong sembarangan. Pasti cuma teleponnya nggak bisa dihubungi. Iya kan, Lau Fang, cepat hubungi lagi. Tidak, Yunhai mana? Yunhai, bukannya Pak He itu pamannya? Kak Yunhai. Kak Yunhai tadi masih ada di sini. Aku telepon dia. inilah akibat kalian serakah. Fang Yuning, apa kamu sudah tahu dari dulu? Sekarang proyek kita dengan Pak He meledak. Kita sama sekali nggak bisa menghubunginya. Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan aku? Dia cuma main-main sama aku. Masa aku tahu? Yuning, jangan bicara dalam kemarahan. Kalau keluarga Fang bermasalah, kamu juga nggak bakal baik-baik saja. Tolonglah ayah, hubungi dia. Aku nggak bisa menghubunginya. Masa kamu nggak bisa menghubunginya? Bukannya kamu dan dia sudah... Aku sudah bilang dari dulu, dia bukan He Ting-chen. Dia palsu. Waktu ketahuan identitas aslinya, kami sudah putus. Masa aku punya kontaknya? Palsu? Kenapa nggak bilang dari dulu? Semua uang kita sudah dia tipu. Keluarga Fang kita bagaimana mau hidup? Kata keluarga kita ini nggak pernah termasuk aku. Uang kalian habis ditipu, apa hubungannya dengan aku? Kamu sengaja bersekongkol dengannya menipu kita. Dasar kolang. Aku pukul kau. Coba sentuh Nona Fang sekali lagi. Daripada berantem sama aku di sini, mending pikirkan bagaimana mau jelasin ke debt collector kalian. Jangan pergi, kau berhenti. Fang Dongming. Fang Dongming, kau mengerjai gua ya? Bos, kamu beri aku waktu lagi. Kami pasti bisa lunasi pinjaman ini. Uang keluargamu sudah ditipu orang. Kira gua nggak tahu ya? Hajar! Kalian mau apa? Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Lebih keras. Kamu di mana? Aku bawa kata sandi. Siap ambil uang. Lantai 13 nomor 6. Nona kecil, kau yang datang sendiri. Aku sudah nggak sabar. Nona Fang, aku sudah menunggumu lama sekali. Jangan sok akrab. Uangnya seharusnya sudah masuk. Keluarkan kartumu. Aku kasih kata sandinya. Setengah-setengah. Kita beres. Buru-buru amat sih. Jujur saja, aku tidak butuh uang segitu. Asalkan kau ikut aku, semua uangku jadi milikmu. Sepertinya kau lupa pelajaran terakhir kali. Fang Yuning, kau memang tidak tahu diuntung ya. Aku sudah tertipu sekali. Masa mau ketipu lagi? Darmawan Chandra, kau baik-baik saja? Nona Fang, aku baik-baik saja. Jangan sekali-kali dengarkan omongannya. Kau diam saja. Di sini bukan tempatmu bicara. Lepaskan dia. Baiklah. Aku bisa lepaskan dia, tapi syaratnya kau tahu apa yang harus ditukar. Kemari, aku ajari caranya melayani pria. Segera ambil informasi semua kamar di lantai atas. Siap.
Kalau kamu tidak datang ke sini, aku akan menyuruh orang mematahkan kaki pria itu. Kesabaranku ada batasnya. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Hei Musen, kamu tidak menepati janji menggunakan nama He Ting-chen untuk berbuat curang di luar. Tidakkah kamu takut aku bagi tahu dia? He Ting-chen, mana ada waktu senggang untuk mengurus hal kecil sepertimu. Jangan coba-coba lari. Kemarilah. Gadis brengsek, sudah kuduga kamu tidak jujur. Pergi sana. Kalau kamu berani menyentuhku, He Ting-chen pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu mimpi di siang bolong. He Ting-chen, mana ada waktu senggang untuk mengurus gadis kecil sepertimu. Aku ini istri He Ting-chen. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, aku bisa berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Gadis kecil, kalau berbohong cari yang lebih masuk akal. Masa He Ting-chen mau menikahimu? Jangan macam-macam, layani aku dengan baik. Mungkin saja aku bisa menjadikanmu nyonya He. Pergi sana! Tolong, semakin keras teriak, semakin seru. Tidak akan ada yang datang menolongmu. Tolong! Hey Ting-chen, kamu kok bisa sampai di sini? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. Untung aku menerima pesanmu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Lain kali jangan nekat seperti ini lagi. Naik. Musen, kamu berani sekali ya. Orangku berani kamu ganggu. Aku benar-benar tidak tahu dia orangmu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Lepaskan aku kali ini. Kumohon. Sudah terlambat. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, pergi ke tempat yang aku kirim. Kedua, masuk penjara. Tapi kamu tenang saja. Istri dan anakmu akan kujaga untukmu. Apa? He Ting-chen, ini semua skenariomu. Kamu sengaja menyuruh Shen Yunhai mencariku, memberiku kesempatan ini. Semua ini adalah konspirasimu. Pantas saja, dia tahu aku palsu. Ternyata, kalian sudah berkomplot dari awal. Aku salah. Aku akan pergi bawa orang-orangku. Pilihan yang bijak. Dia bilang tadi skenario. Apa maksudnya? Untuk menghadapinya, aku tidak perlu menyusun skenario. Hanya kebetulan saja mengambil kembali sahamnya di keluarga He. Lalu mengusirnya dari keluarga He. Jadi, dia menjadikanku bidak catur. Memanfaatkan kejadian ini untuk mengusir He Musen dari keluarga He. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku duluan pergi. Kamu periksa apa yang terjadi pada Nyonya di pesta malam ini. Baik. He Ting-chen cuma memperalatku. Kalau begitu, sebenarnya tulus apa tidak perasaannya padaku? Halo, apakah ini keluarga Fang Dongming? Seluruh keluarga Anda terluka karena dipukuli. Silakan datang ke rumah sakit. Apa? Shen Yunhai, penipu yang kamu kenalkan itu, dia sebenarnya siapa sih? Dia kabur membawa semua uang kami. Dia bukan penipu. He Musen juga pamanku. Cuma kalian salah sangka dia adalah paman Ting-chen-ku. Aku tidak pernah menyuruh kalian kerja sama proyek dengannya. Aku tidak peduli dia pamanmu yang mana. Dia menipu uang kami. Kamu harus minta uangnya kembali. Kembalikan pada kami. Kalau tidak, aku akan buat keributan di perusahaan He. Aku akan laporkan kamu karena penipuan. Kalian gila ya? Ini apa hubungannya denganku? Yuning, sekarang aku percaya omonganmu. Keluarga ini memang tidak masuk akal. Baru sekarang tahu?
Sudah terlambat. Kamu si pembawa sial berani juga datang ke sini. Uang keluarga kami ditipu. Semua gara-gara kamu. Katakan, apa kamu bersama dengan He Tingchen palsu itu? Dia kasih uang padamu, kamu bersekongkol dengannya untuk menipu kami? Uang apa? Aku tidak tahu. Dulu kalian bilang dia rezekinya bagus kan? Kenapa? Harta yang dia dapat karena mendekati Shen Yunhai, sekarang kalian tidak puas lagi? Dasar kurang ajar, ngomong apa sih? Ini apa hubungannya denganku? Mama, Papa, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Kakak Yunhai, tolonglah kami. Tolong minta uang kami kembali. Shen Yunhai, kamu sebentar lagi masuk sekolah kan? Mahasiswa berprestasi melakukan penipuan. Coba kamu pikir, sekolahmu akan menanganinya bagaimana? Aku kasih waktu 3 hari. Harus bawa uangnya kembali. Kalau tidak, aku akan buat keributan di perusahaan He. Aku akan buat keributan di sekolahmu. Kamu jangan harap hidup tenang. Aku akan cari cara membantu kalian menghubungi Hemusen. Keluarga Fang habis ditipu sekali, sangat terpukul, tidak bisa membantuku berdiri di perusahaan He. Kalau Fang Mingzu juga tidak lebih unggul dari Yuning. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin menikahi Yuning. Yunhai, kamu ngomong apa sih? Aku ini pacarmu. Sebenarnya, Yuning lah pacarku. Kalau mau aku ambil kembali uangnya, aku harus menikahi Yuning. Bisa. Asalkan kamu bisa mengembalikan uang itu untuk kami, aku akan menikahkan Yuning denganmu. Baik, sepakat. Tunggu dulu. Aku setuju belum? Yunhai ini kan dari dulu memang pacarmu. Lagi pula dia adalah penerus keluarga He. Masih kurang apa lagi? Kenapa? Jangan-jangan kamu benar-benar berkhayal menikah dengan He Tingchen itu? Yuning, jangan marah. Nanti setelah aku kembalikan uang keluargamu, tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Kalau mau ambil uang kembali, Bandrit Kukam. Jangan cari Hemusen. Harusnya cari pamanmu, He Tingchen. Sekalian beritahu dia tentang niatmu untuk menikahiku. Kamu memanfaatkanku untuk menjebak Hemusen. Aku ingin lihat reaksinya saat mendengar Shen Yunhai ingin menikahiku. Akan seperti apa? Yuning, apa kamu takut aku akan meninggalkanmu lagi? Jadi buru-buru ingin dapat pengakuan dari pamanku? Tenang, Say. Setelah mengalami semua ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Benarkah? Tentu, sekarang juga aku akan temui pamanku. Bicarakan hal ini dengannya. Ada perlu apa? Paman Musen menipu uang keluarga mertuaku. Sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Bisakah paman bantu aku? Minta uangnya kembali? Mertua? Iya. Saat paman pertama kali mencariku, seharusnya pernah bertemu pacarku. Kami berdua teman sejak kecil. Keluarga bilang, asal aku bantu mereka mengembalikan uang yang ditipu paman Musen, mereka akan setuju kami menikah. Siapa nama calon istrimu? Fang Yuning. Kamu bilang mau menikahi Fang Yuning? Iya, kami sudah bersama bertahun-tahun. Dia tahu soal ini? Tentu saja dia tidak keberatan. Dia sangat mencintaiku. Meski sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman, asalkan aku kembali, dia pasti akan tetap di sana, tidak akan meninggalkanku. Tidak akan meninggalkannya. Berani sekali ya. Iya, paman, tolong bantu aku dalam hal ini. Kebahagiaan seumur hidupku sepenuhnya ada di tangan paman. Keluar. Tapi paman, aku... Segera cari Fang Yuning. Suruh dia tunggu aku di rumah. Siap, bos. Bos, menurutku sih, perkataan Tuan Shen itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Sifat Nona Fang juga tidak seperti orang yang mudah memaafkan. Nona Fang, mood bos sedang sangat buruk. Kedatangan Shen Yunhai tadi itu kamu yang sengaja atur, kan? Dia marah. Apa karena peduli padaku? Entah kenapa dia buru-buru memanggilku pulang. Kamu sudah pulang? Aku beli kacang chestnut. Mau makan bareng? Nanti saja.
Lebih baik kita bahas dulu. Soal kamu mau menikah dengan Shen Yunhai. Kamu marah? Aku tidak boleh marah hanya karena kamu pikir aku memanfaatkanmu. Lalu kamu suruh Shen Yunhai mengujiku? Setidak percayanya itu kamu padaku? Bahkan bertanya pun tidak mau. Aku... Sudah segini banyak yang kulakukan, kau masih meragukanku? Apa buktiku masih kurang? Aku yang terlalu banyak berpikir. Maaf. Jangan marah ya. Kamu bilang lain kali Shen Yunhai datang mencariku lagi. Haruskah aku memberitahunya dia harus memanggilmu Bibi? Jangan bilang padanya. Kamu peduli padanya? Tentu saja tidak. Hanya saja permainan baru saja dimulai. Kalau dia tahu, akan berakhir lebih cepat. Tidak peduli bagaimana kamu ingin membalas dendam, jauhi Shen Yunhai. Kalau tidak, aku akan marah. Karena dia ingin menikahi putri keluarga Fang, maka aku akan membantunya. Maksudnya apa? Coba tebak. Kamu mau apa? Melakukan kesalahan tentu harus menerima hukuman. Di usiaku ini menikah, tidak berniat hanya melihat tanpa memakan. Jadi boleh? Ibu, ayah, kalian benar-benar akan membiarkan kakak Yunhai menikahi Fang Yoning? Ah, Mingzu, ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Hanya dengan menyetujui mereka dulu, baru kita bisa minta uang keluarga kita kembali. Ini kan karena kamu tidak punya kemampuan. Kalau saja kamu bisa membuat Shen Yunhai itu terpikat dan tunduk, kalau dia mau menikahimu, masih ada urusan apa dengan Fang Yuning itu? Tidak, aku harus mencari cara. Tidak boleh sampai Fang Yuning merebut semua yang kumiliki. Bagaimana dengan Yuning? Pamanku sudah... Kak Yunhai, kamu benar-benar akan menikahi Fang Yuning? Tidak mau aku? Jangan panggil aku begitu. Aku dulu seperti kesurupan, baru bisa tertipu olehmu. Sekarang aku tahu, yang benar-benar kucintai adalah Yuning. Jangan terus menggangguku. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Ki sudah mengandung anakmu. Apa? Tidak mungkin. Aku bersamamu belum sampai sebulan. Mana mungkin kamu mengandung anakku? Shen Yunhai, aku sudah mengandung anakmu, masih mau meninggalkanku dan menikahi kakakku? Beginikah? Cara didik keluarga He? Ternyata dua bersaudari berebut satu pria. Keluarga He yang konglomerat itu, anak orang kaya yang tidak bertanggung jawab. Main perempuan, lalu tidak mau mengakui. Kenapa kamu berteriak-teriak? Mau semua orang tahu? Memangnya kenapa kalau tahu aku sudah mengandung anakmu? Kalau kamu tidak mau menikahiku, aku akan melaporkanmu atas tuduhan pemerkosaan. Kamu... Shen Yunhai, apa kamu masih laki-laki atau bukan? Karena Mingzu sudah hamil, calon istrimu harus Mingzu. Kalau kamu berani tidak menikahinya, aku akan buat keributan di perusahaan He. Akan kuminta He Tingchen untuk memberi keadilan. Bagaimana bisa kalian seperti ini? Bagaimana bisa ganti seenaknya? Aku tidak akan menikahi Fang Mingzu. Tidak. Fang Mingzu harus kamu nikahi. Sekretaris Chen, kamu datang juga. Ini sekretaris Pak He. Tuan Shen, kamu tahu nggak, drama antara kamu dan Nona Fang sudah memberikan dampak sebesar apa pada reputasi grup He? Ini cuma kecelakaan. Produk baru perusahaan sebentar lagi akan diluncurkan. Sekarang tidak boleh ada dampak negatif apapun. Karena sudah hamil, kalian menikah saja. Ini, Pak He memperhatikan Mingzu dari keluarga kita. Aku mau, Kak Yunhai, paman kecilmu masih ingat kita. Pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untuk kita. Sekretaris Shen, aku suka orang lain. Aku tidak bisa menikah dengannya. Tuan Shen, tidak peduli kamu suka siapa, sekarang kamu harus menikahi wanita yang mengandung anakmu ini. Ini perintah Pak He. Kamu mau melawan? Aku...
Nafsu adalah iblis. Kak Yunhai tidak bisa menikahimu. Dia akan menikah denganku. Selamat ya untukmu. Menganggap barang plain-plan seperti ini sebagai harta. Kak Yunhai meninggalkanmu lagi. Sedih ya, Fang Yuning. Tidak peduli merebut apa, akhirnya aku pasti yang menang. Kamu gila ya? Udah bangun. Apa? Pinggangku masih pegal. Kamu kira aku mau apa? Kuneko cuma lihat kamu berdiri tanpa alas kaki, pasti dingin. Fang Mingzu dan Shen Yunhai akan menikah. Kamu yang lakukan? Kalau dia memang sangat ingin menikah, aku akan mengabulkan keinginannya. Ternyata benar, orang yang lebih tua memang lebih licik. Begini saja sudah bisa menghilangkan niat Shen Yunhai untuk menikah denganku. Shen Yunhai sangat mengagumimu, tapi kau malah menghitungnya seperti ini. Dia pasti akan sedih. Kamu peduli apakah dia sedih atau tidak? Tentu saja tidak. Hanya sekadar omongan saja. Sekadar omongan pun tidak boleh. Kedepannya di hadapanku, kurangi menyebut namanya. Untuk urusan lamaran ke keluarga Fang kali ini, kau tidak perlu hadir. Kamu harus pergi sendiri. Kalau mereka berani menyentuhmu, mereka pasti harus membayar harganya. Ibu, ayah, lihatlah. Meski aku hamil palsu, orang yang akhirnya menikah masuk keluarga He tetap aku, bukan Fang Yuning. Sudah kuduga, Mingzu kita ini memang membawa keberuntungan. Pak He sendiri yang memberi perintah, menyuruh kalian menikah. Mas kawinnya pasti tidak akan sedikit. Nanti, tidak hanya uang keluarga kita bisa kembali semua, utang rentenir kita ini juga bisa lunas semua. Saat sudah dapat mas kawinnya, aku mau simpan setengahnya dulu untukku. Baik. Semua menurutmu. Memang Mingzu kita yang punya kemampuan. Nanti, di acara pernikahan, orang-orang yang datang karena keluarga He pasti banyak. Maka keluarga Fang kita bisa naik tingkat lagi. Bu, Aku sebentar lagi menikah dengan Kak Yunhai, nikahkan juga Fang Yuning. Hanya dengan menikahkannya ke pelosok yang susah, keluarga kita baru bisa aman dan stabil. Kata-katamu juga benar, tapi Fang Yuning setelah kejadian dengan Pak Chen kemarin, dia kali ini belum tentu mau nurut dengan patuh. lagi pula, keluarga kita kali ini berunding soal mas kawin dengan keluarga He. He Tingchen juga akan datang. Kalau gadis itu sampai menggagalkan urusan ini, Pak He sendiri yang menekan Shen Yunhai untuk menikah denganku. Pasti tidak akan marah karena hal sepele seperti ini. Lagi pula, bukankah kita tahu tempat kerja Fang Yuning? Kita datangi duluan, menyerang di saat tidak diduga, Fang Yuning pasti tidak bisa kabur. Kenapa kerja paruh waktu lagi? Apa uangnya kurang? Bukan, tidak ada hubungannya dengan uang. Aku tidak mungkin kerja setengah jalan lalu kabur kan? Urusan keluarga Fang akan kuselesaikan untukmu. Untuk sementara, jangan ikut campur. Baik, nanti setelah selesai kerja, aku pulang. Tidak akan berurusan dengan mereka. Fang Yuning, akhirnya kamu datang. Kenapa kalian di sini? Kami sengaja memanggilmu. Sebenarnya kalian mau apa? Mingzu dan Yunhai segera akan menikah. Sebagai kakak, kamu juga harus menikah. Kami sudah mencarikanmu calon yang sangat bagus. keluarga Liu Hao ini meskipun tinggal di desa pegunungan, tapi setidaknya dia pemuda berbakat dan tampan. Cocok untukmu. Lebih dari cukup. Kalian menyebut si pendek gemuk ini sebagai pemuda berbakat? Aku menikah atau tidak, bukan kalian yang menentukan? Jalang! Jangan tidak tahu diri. Kamu tidak mau menikah. Masih ingat Kak Yunhai? Suara tadi kok mirip sekali dengan Fang Yuning. Tidak mungkin. Paman bagaimana bisa berhubungan dengannya? Kalau ada urusan, katakan saja. Paman, aku tidak ingin menikah dengan Fang Mingzu. Aku suka. Keluar dari keluarga He. Kamu tidak perlu menikahi Fang Mingzu, mengerti? Aku mengerti, Paman. Dengarkan Fang Yuning, Kak Yunhai hanya untukku.
Nanti saat dia mengambil alih He Group, nyonya direktur He Group di masa depan juga pasti aku. Kamu mau jadi nyonya direktur He Group? Sebaiknya kamu suruh Shen Yunhai yang berusaha. Aku mau menikah atau tidak, ada hubungannya apa denganmu? Aku takkan biarkan kamu merusak hubungan kami. Hari ini kau harus menikah dengan Liu Hao. Memang usianya agak tua, tapi dia sangat perhatian. Sudah, ngomong mulu. Kemari. Pergi sana kau. Aduh. Dengan kondisimu yang begini, sudah untung masih ada yang mau. Lepaskan aku. Apa kau benar-benar berkhayal Direktur Hettingsen waktu itu cuma palsu? Yang asli mana mungkin mau sama orang sepertimu? Dia ini cuma lumayan cantik tapi kurus kering. Bisa lahiran anak laki-laki gede nggak? Tenang, gen keluarga kami bagus. Dia pasti bisa lahirin anak kembar laki-laki buatmu. Kalau gitu jadi anak baik. Gue janji nggak bakal mukulin kamu. Ikut gue pulang ke desa, tinggal dengan tenang. Terus lahiran anak laki-laki gede buat gue. Nanti gue izinin kamu masuk ke lenteng keluarga gue. Pergi sana, aku mustahil ikut kamu. Ini bukan urusanmu. Orang kampung dari gunung cocok banget sama kamu. Kamu emang pantas hidup susah di gunung. Kalian jual aku ke gunung, nggak takut dilacak polisi? Kami cuma menikahkan kamu dengannya. Masa kawin pun nggak minta sepeser. Siapa yang bisa ikut campur? Nanti setelah kamu punya anak baru kamu tahu. Semua ini ibu lakukan demi kebaikanmu. Iya, ini sengaja aku pilihkan. Di tengah pegunungan terpencil, lari pun nggak bisa keluar. Kamu ikut dia saja pulang dan jalani hidup. Jangan lagi berhayal tentang Kak Yunhai. Sudah, cepat bawa dia pergi. Ayo istri, ayo pulang. Tutup wajahnya. Jangan sampai ada yang lihat. Bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini pasti Bapak Hettingsen ya? Ini dia Hettingsen yang asli. Ternyata masih muda dan sangat menarik. Ini kerabat saya dari desa. Dia tahu Mingzu menikah, jadi sengaja bawa istrinya untuk memberi selamat. Iya, betul. Kami tidak tahu kalau istrinya sakit tiba-tiba kambuh. Jadinya berantakan seperti ini. Pak He, mohon jangan tersinggung. Orang kampung juga bermaksud baik. Cepat bawa istrimu pergi berobat. Kasar sekali. Ini benar istrimu. Ini pasti istri saya dong. Apa urusannya kasar atau tidak? Sebaiknya jangan sampai dia tahu, bisa menimbulkan masalah. Pak He, orang desa biasanya polos. Meski sayang sama istrinya, mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Tidak henti. Ada apa? Karena sedang sakit, jangan sampai terbentur atau terjatuh. Bapak He, Anda sungguh baik hati. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa istrimu pergi. Istri macam apa yang semahal itu? Sakit sedikit harus ke dokter, buang-buang uang. Kalau hilang, cari lagi saja. Bapak He, silakan duduk di tempat kehormatan. Bapak He, ini teh yang saya seduh sendiri. Silakan cicip. Bisa menghilangkan dahaga dan lelah. Bajingan. Inikah cara didik keluarga Fang? Yunhai, kendalikan orangmu sendiri. Masih tidak merasa malu? Diam di sini. Bapak He, ini cuma salah paham. Mingzu tahu Anda adalah paman Yunhai. Dia cuma terlalu ingin menunjukkan diri. Paman, saya hanya ingin memberi kesan baik pada Anda. Lagi pula pernikahan saya dengan Kak Yunhai adalah yang Anda setujui. Benar, Bapak He. Bagaimana dengan rencana pertunangan mereka? Presiden Director, kepala pelayan bilang, Nyonya bekerja di sini, tapi tidak pulang ke rumah. Orangnya hilang. Apa? Aduh, sial. Perempuan ini kelihatannya ringan, tulangnya berat sekali. Aku capek banget. Memang cantik.
Kalau bukan karena tempatnya tidak tepat, aku akan menghabisi kamu sekarang. Tapi, tenang saja, nanti pulang. Aku akan menikahimu. Siapa pria ini? Mengapa dia membawa Yuning? Kalian memang hebat. Segera blokir semua pintu masuk dan keluar. Siapapun tidak boleh masuk atau keluar. Pak He, ini salah paham. Pak He, bukan seperti yang Anda pikirkan. Ayo pergi. Tanpa bayar dapat istri. Perjalanan ini tidak sia-sia. Sudah bangun, Nona. Pergi. Perempuan brengsek. Orang tuamu sudah menjualmu padaku. Masih lari? Aku bicara padamu tidak dengar? Perempuan sialan, berhenti. Perempuan brengsek, kamu berdiri di sana. Perempuan sialan. Perempuan brengsek, aku suruh jangan lari. Perempuan brengsek, aku bilang jangan lari. Tidak dengar? Percaya tidak? Aku akan patahkan kakimu. Hah? Baik-baik saja? Baik-baik saja. Yuning, kamu baik-baik saja? Apa yang kalian lakukan pada Yuning sebenarnya? Pak He tidak kenal Fang Yuning. Kenapa mau membelanya? Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu siapa? Ikut campur. Aku menghajar istriku sendiri. Urusanmu apa? Istri kamu? Pak, ini kakak dan kakak ipar saya. Mereka lagi bertengkar. Kami tidak mau ribut, makanya... Kakak ipar, Fang Yuning mana punya suami? Dia benar-benar suami kakak, sebentar lagi mau menikah. Omong kosong. Aku sama sekali tidak kenal dia. Kakak lagi marah karena bertengkar, itu wajar. Tapi masa suaminya sampai tidak diakui? Iya Pak He, cuma cekcok suami istri saja. Bukan seperti yang kamu pikir. Betul, aku menghajar istriku sendiri sudah sewajarnya. Raja Langit pun tak bisa ikut campur. Aduh. Pak He, dia benar-benar suami Yuning. Tidak mungkin. Pak He juga tidak kenal kakak. Bagaimana bisa tahu kalau bukan? Karena sayalah suaminya. Karena sayalah orangnya. Ada apa? Sisanya serahkan padamu. Baik. Paman, mau dibawa kemana dia? Masalah Pak He ya, lebih baik Tuan jangan ikut campur. Tidak mungkin, mustahil. Pak He yang asli, mana mungkin tertarik pada keluarga Fang? Memaksa jual beli, benar-benar mengabaikan hukum. Sekretaris Chen, kami hanya memaksa Yuning mencari pasangan. Mana ada memaksa jual beli? Apa Pak He salah paham? Ya pasti begitu, Pak He hanya salah paham. Sekarang dia tidak puas. Nanti dia akan berterima kasih pada kami. Lagi pula kami bahkan tidak menerima mas kawin. Lihat, sekarang Pak He sudah pergi. Perjodohan kedua keluarga kita. Apakah perjodohan ini akan dilanjutkan? Harus menunggu keputusan Pak He. Tahan sebentar lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Aku pulang istirahat sebentar saja. Baik. Tak kusangka mereka sampai ingin mengirimku ke pelosok gunung. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Dodo ingin melakukannya sendiri. Karena mereka sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kejam. Benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi. Baiklah. Sekretaris Chen ini bilang, soal pernikahan kedua keluarga kita, berapa banyak mas kawin yang keluarga He keluarkan, kita juga harus keluarkan mas kawin dari pihak perempuan yang sama banyaknya. Apa? Menikah? Kita malah tidak dapat mas kawin, masih harus kita yang bayar? Entah apa yang dikatakan si Jalang Fang Yuning itu di depan He Ting Chen. Tidak mungkin. Kenapa Direktur He mau mendengarkannya? Ini pasti ujiannya untuk kita.
Ayah, ibu, pikirkan, asalkan aku menikah ke keluarga He, apakah keluarga kita masih akan kekurangan uang? Tapi keluarga kita sudah tidak punya uang lagi. Kita masih punya utang rentenir di luar. Kalau mereka datang, bagaimana nasib keluarga kita? Hei bos. Fang Dongming, kapan mau bayar? Bos, bukankah kita sudah sepakat beri aku waktu beberapa hari lagi? Setelah anakku menikah ke keluarga He, kami akan... Fang Dongming, kau masih mau membodohi aku? Aku sudah dapat kabar. Keluarga He sama sekali tidak berhasil bernegosiasi dengan kalian. Mereka sama sekali tidak menganggap kalian. Tidak akan memberikan mas kawin. Siapa yang bilang? Omong kosong. Kami sebentar lagi akan menjadi besanan dengan grup He. Kalau kau berani menyinggung kami, berarti kau menyinggung grup He. Cepat pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan laporkan hal ini ke Direktur He. Kalian akan menyesal. Kau masih mau mengancamku? Perjodohanku dengan Shen Yunhai ditentukan langsung oleh Direktur He. Dia sangat menghargaiku. Melunasi utang kalian itu hal sepele. Kau sungguh menganggap dirimu penting. Kalau keluarga He menganggap kalian, apa aku akan ada di sini? Aku beritahu kau hari ini, kalau malam ini tidak bayar, Bang, beri kami waktu beberapa hari lagi. Keluarga kami benar-benar tidak punya uang sekarang. tidak ada uang. Bos kami bilang, kalian bisa ganti dengan pabrik dan rumah. Bos? Betul, utang kalian sekarang diambil alih oleh bos baru kami. Kalian harus bayar dengan jujur. Kalau tidak, kalian bisa cacat, tidak worth it. Rumah tidak bisa digadaikan. Lao Fang, kita tidak bisa jadi gelandangan. Mingzu, cepat cari Shen Yunhai. Shen Yunhai itu keponakan keluarga He. Minta dia bantu kita lunasi utang. Atau minta dia bantu kita minta kembali uang yang ditipu. Kalau tidak, jangan harap dia bisa menikahimu. Kalau bukan karena kehamilan palsu saya, Shen Yunhai bahkan tidak akan menikahi saya. Mana mungkin dia mau bayar utang saya? Ayah, lebih baik gadaikan pabrik dulu saja. Pabrik ini satu-satunya sumber penghasilan kita. Kalau pabrik digadaikan, bagaimana kita hidup? Masih ada saya. Nanti setelah saya menikah, masuk keluarga He, dan mengendalikan Shen Yunhai, nanti saya pasti akan cari cara agar keluarga kita bangkit lagi. Jangan lupa, Bos He secara khusus menyuruh saya menikah dengan Shen Yunhai. Dia pasti tertarik pada saya. Kalau dia suka saya, berapapun uangnya ada. Kalau kita sekarang sampai terluka, habislah semuanya. Lao Fang, jangan ragu lagi. Baik, rumah dan pabrik akan saya gadaikan. Bos, kontrak sudah ditandatangani. Silakan dilihat. Tidak tahu siapa sih bos yang membeli utang keluarga Fang ini. Siapa? mana mungkin? Mana mungkin dia pemilik rumah? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Kenapa tidak mungkin? Dia memang majikan saya. Utang kalian sekarang sudah diambil alih olehnya. Rumah keluarga Fang dan pabriknya semuanya milikku sekarang. Fang Yuning, aku mengerti. Dulu Hemusen menipu uangku. Pasti kamu juga terlibat. Aku memang meremehkanmu. Ingin menipu uang kami. Tidak semudah itu. Kamu harus mengembalikan semuanya padaku. Pergi! Berani-beraninya melawan. Tidak kapok. Fang Yuning, kamu menggoda pria lain, menipu utang rentenir sudah cukup, berani-beraninya memukul ayah. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Ini untuk melunasi utang di hotel waktu itu. Ini karena kalian berani-beraninya menjualku ke pelosok gunung. Ini karena kalian memaksaku menderita. Ini karena kalian tidak mempedulikan ikatan darah. Fang Yuning, coba berani sentuh aku lagi. Anak dalam kandunganku adalah satu-satunya penerus keluarga He. Apa isi perutmu itu? Mungkin cuma kamu sendiri yang tahu. Utang waktu itu giliranmu. Dasar anak durhaka, mau apa kamu? Fang Yuning, aku ibumu. Sudah seharusnya kamu menikah. Jangan-jangan kamu juga mau berbuat kasar padaku? Kita bukan satu keluarga. Aku bukan anakmu. Tapi aku memang tidak berniat menyakitimu. Tanda tangani ini. Dan tulis dengan jujur dan lengkap. Semua hal yang telah kamu lakukan padaku selama ini. Aku bisa pertimbangkan. Untuk sementara tidak akan menyita rumah. Jangan harap kami tidak akan menandatangani. Tidak mau tanda tangan. Kalau begitu, hari ini kalian hanya bisa tidur di jalanan.
Lagi pula, rumah tua itu sudah kamu hancurkan habis. Kamu, Yoning, jika aku menandatangani, kamu harus meninggalkan pabrik dan rumah untukku, dan juga utang yang sebelumnya. Semua dihapuskan. Direktur Fang, aku tidak sedang menawar denganmu. Aku tanda tangani. Yuning, aku tahu kamu di sini. Kak Yunhai, tolong bantu kami. Fang Yuning menggoda pria asing. Sudah berbuat jahat pada keluarga kami. Yuning, tunggu aku. Yuning. 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 Yuning, masalah yang lalu, kamu tidak terluka kan? Pura-pura baik. Apa urusannya denganmu? Jangan bicara padaku seperti itu ya. Alasan aku melepasmu karena keluarga He memaksaku menikahi Fang Mingzu. Ya sudah, nikahi saja. Kamu juga suka Fang Mingzu kan? Kamu bilang, dia lebih perhatian dan lembut dariku. Lebih cocok untukmu. Sekarang keinginanmu terkabul. Sedih apa? Maaf Yuning, waktu itu aku seperti kesurupan sampai bicara begitu padamu. Aku benar-benar menyukaimu. Mereka semua menggangguku. Hanya kamu yang tulus padaku. Fang Mingzu memfitnahku, membuatku terlunta-lunta di jalanan. Kenapa waktu itu kamu tidak ingat kebaikanku? Maaf Yuning, kamu ikut denganku. Hanya kita berdua, selalu bersama ya. Shen Yunhai, sebenarnya kamu tidak suka aku. Hanya bergantung pada perawatanku padamu. Aku juga begitu. Aku tidak mencintaimu. Bukan begitu. Kalau kamu tidak ikut denganku, keluarga Fang akan menikahkanmu lagi dengan orang-orang yang tidak jelas. Itu bukan urusanmu. Mereka tidak akan punya kesempatan. Fang Yuning, aku bicara baik-baik padamu. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Apa benar seperti kata Mingzu? Kamu selingkuh dengan pria lain di luar? Mau hancur dan dirimu sendiri? Urusanmu apa? Apa hubungannya denganmu? Orang-orang itu, dia tidak benar-benar menyukaimu. Mereka hanya menganggapmu mainan. Hanya aku yang tulus padamu. Paman. Paman, kok kamu di sini? Kalau aku tidak ada di sini, tidak akan melihat wajah aslimu. Yunhai, biasanya kamu begitu mengganggu orang? Paman, bukan seperti itu. Aku dengannya. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Kalau sampai aku melihat lagi kamu mengganggu orang seperti ini, jangan masuk lagi ke keluarga He. Pergi. Kenapa tiba-tiba turun dari mobil? Dia tidak akan mengganggumu lagi. Cemburunya besar sekali ya. Barusan dengar puas tidak? Tentu saja puas. Barang yang kamu inginkan sudah dapat. Sudah. Sekarang semua harta keluarga Fang dan rumahnya adalah milikku. Saat mereka tahu aku adalah pemiliknya, marahnya bukan main. Butuh bantuanku cari orang untuk mengelolanya? Tidak perlu. Aku sudah lama kerja paruh waktu, seharusnya tidak ada masalah. Baik. 2 hari lagi ada jamuan amal. Aku akan ajak kamu pergi bersama. Seharusnya bisa dapat banyak pesanan. Baik, kalau begitu ayo kita pulang. Hetingchen. Apa mataku yang bermasalah? Si perempuan jalang itu, kok bisa bersama Hetingchen? Kamu tidak salah lihat. Pantasan malam ini dia berani sekali. Ternyata dia sudah lama mendekati Hetingchen yang asli. Perkataan master itu ternyata benar. Begitu dia bisa hidup enak, kita yang akan menderita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hetingchen seharusnya menyukaiku. Masa ia suka sama dia? Ini karena kamu tidak berguna. Bahkan Shen Yunhai saja tidak bisa kamu kendalikan. Sampai kita diperlakukan semena-mena oleh Fang Yuning. Segala yang dimiliki Fang Yuning sekarang pasti diberikan oleh Hetingchen. Asal aku bisa merebutnya, dia pasti akan kehilangan segalanya. Tapi, kamu kan sebentar lagi akan menikah dengan Shen Yunhai. Sekarang aku sudah paham. Shen Yunhai itu bukan siapa-siapa di keluarga He. Bapak Ibu. Kalau Fang Yuning mengikuti CEO He, keadaan keluarga kita akan semakin parah. Tapi kalau aku yang menikah dengan Hetingchen Shen Yunhai itu apa? Kamu benar. Kalau Fang Yuning mengikuti Hetingchen, meski hanya sebagai selir, begitu dia hidup enak, kita yang akan menderita. Hanya kalau Mingzu baik-baik, kita baru bisa hidup bahagia. Tapi, mendekati Hetingchen itu tidak mudah. Apa rencanamu? Kita cari tahu jadwal Hetingchen. Asal aku bisa tidur bersamanya di tempat umum, dia pasti harus menikahiku.
Kali ini, aku harus meminta paman membatalkan pertunanganku dengan Fang Mingzu. Sudah kuduga, Shen Yunhai memang tidak bisa diandalkan. Tapi setelah hari ini, dia sudah tidak berguna lagi. Apa kamu sudah bilang ke mereka? Kok pesanannya langsung cepat banget? Tidak. Mereka belum tahu hubungan kita. Itu karena proposalmu bagus. Paman. Yuning, kenapa kamu ada di pesta bisnis kayak gini? Urusanku bukan urusanmu. Aku tahu, kamu baru aja ambil pabrik keluarga Fang. Apa kamu cari investor dan kerjasama? Paman, hubunganku dengan Yuning, kamu juga tahu. Bisa bantu dia nggak? Kamu sengaja datang ke sini, cuma buat ngomong-ngomong kosong ini. Paman, aku benar-benar nggak mau nikah sama Fang Mingzu. Yang aku suka itu. Kalau Fang Mingzu setuju, itu boleh. Yuning, pamanku setuju. Kamu lebih baik tanya dulu keputusan Fang Mingzu. Tenang aja, aku pasti bakal buat dia setuju. Yuning, tunggu aku. Kamu setuju sama dia? Karena merasa Fang Mingzu pasti nggak bakal setuju ya? Dia nggak penting. Hari ini aku mau kasih kejutan. Fang Yaoning, pria secantik itu pasti juga akan jadi milikku. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Kenapa? Lain kali hati-hati. Aku ganti baju dulu. Baik. Ayah, Pak, Ibu sudah siap bisa mulai? Untungnya aku sudah menyuap pelayannya, jadi tahu kamar He Tingchen. Di minuman itu sudah ditambah obat perangsang. Begitu dia masuk, semuanya akan berjalan lancar. Pak He. Kenapa He Tingchen belum kembali juga? Kalian kesini buat apa? Mingzu mana? Mingzuku pergi kemana? Bukankah ini Pak Fang dan Ibu Fang? Apa yang Bapak Ibu lakukan di sini? Awalnya kami ingin membawa Mingzu ke sini untuk menyapa para bos, tapi sekejap mata, anakku ini langsung hilang. Pak Fang, jangan khawatir. Nona Fang sebesar ini mana mungkin hilang. Iya. Ngomong-ngomong, aku tadi sepertinya melihat Pak He membawa Nona Fang ke kamar di lantai atas. Kamu ngomong apa sih? Masa sih Pak He bisa melakukan hal seperti itu? Iya juga ya, Pak He kan nggak kekurangan wanita. Masa iya mau mengelabui cewek kecil? Tapi, kalau He Tingchen ini sekali-kali mabuk gimana? Kalian semua tahu Mingzuku ini kan cewek yang cantik. Iya kan? Mending kita lihat sendiri biar tahu. Kalau gitu ayo kita lihat. Mungkin saja ada kesalahan. Iya kan? Iya. Ayo, kita pergi bersama. Oke. Kalian mau apa? Lupakan saja, Pak He Tingchen bukan orang yang bisa kamu dekati. Yang akan dia nikahi cuma Mingzu. Apa? Mingzu. Bu, akhirnya kalian datang. Mingzu, kamu kenapa? Aku lagi jalan biasa aja di jalan. Pak He yang mabuk tiba-tiba narik aku, terus aku nggak mau hidup lagi. Masa sih Pak He Tingchen aja nggak minum? Kalau dia nggak mabuk, berarti sengaja mau macam-macam sama aku. Wah, nggak nyangka. Dari luar kelihatannya Pak He sopan, tapi di belakang layar ternyata liar juga ya. Sembarangan narik cewek ke kasur. Benar-benar nggak bisa menilai orang dari luarnya. He Tingchen, walaupun keluarga Fang nggak sebesar keluarga He, tapi anakku nggak boleh kamu nodai seperti ini. Hari ini, kamu harus kasih penjelasan. Fang Yuning, semua yang kamu punya adalah milikku. Ingat itu. Penjelasan apa yang kamu mau?
Hei Ting-chen, kamu kok ada di luar? Lalu siapa yang di kasur itu? Buka selimutnya saja, pasti ketahuan. Direktur Chen, kok bisa kamu? Mau apa sih? Bajingan. Kamu sendiri yang nyamperin aku. Maksudnya apa ini? Mau panggil orang buat tangkap basah? Sial. Masa sih? Fang Mingzu, kamu benar-benar menjijikan. Berani menjebak pamanku. Bukan begitu. Yun Hai, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku jijik sama kamu. Ternyata maling teriak maling, malah mau nyalahin Pak He. Ribut-ribut segini besar. Ternyata cuman mau naik pangkat. Posisi istri direktur grup He memang bikin orang iri. Tapi sayangnya, aku sudah punya istri. Paman, kamu sudah menikah? Ini adalah istriku. Paman, apa katamu? Ini tidak mungkin. Kami sudah mendaftarkan pernikahan. Hanya saja belum diumumkan. Tapi acara pernikahan akan segera diadakan. Masa sih? Pak He akhirnya menikah juga. Ternyata sudah menikah. Selamat ya, selamat. Kapan acara resepsinya? Kami pasti datang minum anggur. Asalkan istriku mau. Kapan saja bisa. Tadi sangka. Dia ternyata bisa mendekati He Ting-chen sampai mau menikah dengannya. Yuning, lihat kamu ini. Kamu menikah dengan Pak He. Hal sebesar ini, kenapa tidak bilang sama orang tua sebelumnya? Pak He, Yuning kami masih muda. Kalau ada yang kurang beres, mohon dimaklumi. Kalau ada yang tidak pantas, kami pasti akan menasihatinya. Istri saya, He Ting-chen, tidak perlu kalian yang mengajari. Tidak mungkin. He Ting-chen kenapa mau menikah dengannya? Seharusnya dia yang menikahi aku. Kamu mau menikah sampai gila ya? Sampai merasa semua orang di dunia harus menikahimu? Fang Yuning, kamu sombong apa? Jangan lupa, kamu masih punya hubungan dengan Shen Yunhai. Pak He, benarkah kamu mau mengambil sepatu bekas keponakanmu sendiri untuk jadi istri? Benar atau tidak, Pak He sampai rebut calon istri sama keponakannya. Siapa yang tahu? Lihatlah tatapan keponakannya, tidak jelas. Urusan orang kaya. Cukup seru. Mulutmu belum bersih. Biar aku bersihkan. Kamu bilang aku punya hubungan dengan Shen Yunhai? Mana buktinya? Kami bahkan tidak punya foto bersama. Kamu berani memfitnahku. Yuning dan Yunhai hanya teman sekelas. Tidak ada hubungan lain sama sekali. Benar kan, Yunhai? Benar. Aku pastikan Fang Yuning cuma teman sekelas. Shen Yunhai dasar pengecut. Semuanya. Aku tidak ingin ada kabar yang bocor tentang kejadian hari ini. Pak He kami paham, pasti tidak akan kami sebarkan. Sudah hampir waktunya, kami harus pergi juga. Kalau putri kalian mengalami gangguan jiwa, ya rawatlah dia di sana. Kau ingin memasukkanku ke rumah sakit jiwa? Tidak mungkin. Aku tidak mau pergi. Ayah, ibu, kalian lupa. Akulah yang membawa keberuntungan. Hanya aku yang bisa membawa kemakmuran bagi keluarga Fang. Mingzu, mungkin sang master salah menghitung takdirmu dan Yuning. Tenang saja, meskipun kau dirawat di rumah sakit, ayah ibu akan tetap menjengukmu. Kakak Yunhai, tolong aku. Aku tahu salahku. Kita sebentar lagi akan menikah. Paman sudah setuju. Aku bisa langsung membatalkan pertunangan kita. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bukan begitu. Bukan begitu, Pak He. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku kali ini, ya? Kesalahan terbesarmu adalah berani menginginkan segala milik Yuning. Ayo kita pergi. Baik. Pause penelitian di balik kawah. Mulai sekarang Yuning adalah orang yang lebih tua darimu. Tata krama harus dijaga. Panggil dia Bibi. Aku mengerti. Paman. Bibi.
Sepanjang perjalanan pulang, kenapa diam saja? Apa karena aku tiba-tiba mengumumkan kabar pernikahan, jadi tidak senang? Tidak. Kita memang sudah suami istri. Sooner or later orang pasti akan tahu. Lagi pula, permainan ini seharusnya sudah berakhir. Aku hanya sedang berpikir, bagaimana cara berterima kasih padamu? Terima kasih untuk apa? Hey Ting-chen, kalau bukan karena kamu, malam itu aku sudah terpaksa meninggalkan kota Mawar. Dan tidak akan memenangkan kemenangan hari ini. Kamu adalah istri He Ting-chen. Membela kepentinganmu sudah seharusnya. Aku ingin bertanya padamu, waktu itu kenapa baru pertama kali bertemu langsung ingin menikah denganku? Ini sangat penting bagimu? Aku hanya ingin bertanya saja. Saat waktunya tepat, aku akan memberitahumu. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting. Yuning, karena sekarang kamu sudah menjadi istri direktur grup He, masa kamu tega melihat ayah ibumu jadi gelandangan? Kami tidak banyak minta, kasih saja posisi manajer umum. Kalau kamu tidak setuju, aku akan buat keributan di grup He. He Ting-chen pasti malu dan akan membencimu. Yuning, ayah ibu juga demi kebaikanmu. Dengan ayah ibu membantu, kamu akan lebih cepat mantap di grup He. Baik. Besok kalian langsung pergi ke pabrik saja. Barusan belum dihajar, masih berani datang mencarimu. Kinaga penyap. Karena mereka ingin pekerjaan, maka aku akan beri mereka pekerjaan yang bagus. Fang Yuning, aku ini bapakmu sendiri. Kamu suruh aku jadi satpam, suruh ibumu jadi petugas kebersihan. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Fang Yuning, kamu tega banget menyiksa kami begini. Nggak takut dicibir orang? Aku cuma memperlakukan kalian seperti cara kalian memperlakukan aku. Terus kenapa? Baru gini aja udah disebut nyiksa. Kalau gitu, perlakuan kalian dulu ke aku juga nyiksa dong. Itu semua demi kebaikanmu. Aku juga demi kebaikan kalian. Dulu kan kalian yang bilang kondisi keluarga susah, mau cari uang ke pabrik buat kerja jadi tukang bersih-bersih. Terus kenapa? Sekarang keinginan kalian terkabul, malah nggak senang. Yuning, ini setidaknya sekarang aku ini ayah mertua He Ting-chen, ibumu itu ibu mertuanya. Terus sekarang kami jadi satpam, jadi tukang bersih-bersih. Bukannya ini mempermalukan dia? Aku akan buka borokmu. Nanti lihat aja perusahaan. He masih mau nerima wanita jahat sepertimu nggak? Kalian harusnya bersyukur yang datang itu aku bukan He Ting-chen. Kalau enggak, akhir kalian bakal lebih parah lagi. Dan ingat, jangan lupa soal ini. Begitu kalian ada niat buka borok, yang akan hancur reputasinya cuman kalian sendiri. Sekarang kalian cuma punya dua pilihan. Pertama, kerja dengan patuh di sini. Atau yang kedua, ikut Fang Mingzu ke rumah sakit buat berbaring. Yuning, kerja. Shen Yunhai, kamu gila ya? Mau mati jangan ajak-ajak aku. Yuning, Jangan panggil aku begitu. Berdasarkan hubungan kekeluargaan, kamu harus memanggilku Bibi. aku tidak percaya. Kamu benar-benar menikah dengan paman aku? Apa dia memaksamu? Shen Yunhai, kamu memang pandai sekali membual ya. He Ting-chen itu dewasa dan bijaksana, tampan dan kaya. Kenapa aku harus melepaskannya hanya untukmu? Bukan begitu. Aku sudah jelaskan dengan jelas waktu itu. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Kalau kamu berani mengganggu lagi, jangan salahkan aku. Kamu pikir pamanku benar-benar mencintaimu? Dia punya cinta sejati yang tersimpan di hati bertahun-tahun. Kamu pikir dengan mengarang cerita ini, aku akan percaya?
Aku tidak membohongimu. Dulu untuk mencari orang itu, dia mengobrak-abrik seluruh kota Mawar. Bahkan beritanya semua diliput. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat di ruang kerjanya. Pasti ada foto yang disimpan di sana. Pamanku memang selalu punya cinta sejati di hatinya. Waktu itu, kenapa saat pertama kali bertemu, langsung ingin menikah denganku? Saat waktunya tepat, aku akan memberitahumu. Kamu lagi ngapain? Nggak ada apa-apa, cuman mau cari 2 buku buat dibaca. Tapi nyari buku kok malah buka-buka laci dengan tujuan tertentu. Bukan buku, pasti yang lain ya. Katakan padaku, dengar apa lagi yang nggak seharusnya kau dengar? Aku cuma pengen tahu. Apa benar kamu punya seseorang yang selama ini kau simpan di hati? Shen Yunhai lagi. Dia ngomong apa lagi sama kamu? Dia bilang, langsung kamu percaya. Jadi sampai sekarang, kau masih meragukan cintaku padamu? Bukan begitu. Aku cuma pengen tahu, sebenarnya kenapa kamu mau menikah denganku? Ya, aku memang punya cinta sejati. Sudah 5 tahun aku mencarinya. Sekarang akhirnya ketemu. Apa katamu? Terus kenapa masih menikah denganku? Menikah denganmu juga ada hubungannya dengannya. Kamu lihat dulu foto di laci itu, baru kita bicara. He Tingchen mengaku begitu saja, soal dia punya cinta sejati. Terus aku ini apa? Kok bisa foto ini? Kapan aku pernah foto ini? Aku sudah mencarinya selama 5 tahun. 5 tahun. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur. Ternyata kita pernah bertemu sejak lama sekali, aku yang lupa. Mark. Aku seharusnya tidak meragukanmu. He Tingchen, He Tingchen. He Tingchen. Prestir, Fang Mingzu sedang diantar ke rumah sakit jiwa, tapi dia melarikan diri. Mungkin dia berniat jahat pada nyonya. Apa? He Tingchen. Fang Yuning, kenapa kamu yang bisa jadi istri Presdir Group He? Kenapa kamu harus merebut segalanya dariku? Nasibmu memang sengsara seumur hidup. Asalkan kamu mati, aku bisa kembali ke kehidupan semula. Matilah kau, bajingan. He Tingchen. He Tingchen, bangun! Aku sudah bangun. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu lihat isi laci itu? Aku sudah lihat. Maaf. Aku ingat semuanya. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Baguslah. Ku pengen namanya les kamu. Seharusnya aku menjelaskannya lebih awal. He Tingchen. He Tingchen, ayo kita ke rumah sakit. Aku antar kamu ke rumah sakit. He Tingchen. Bangun. Jangan.
Hei Tingchen, Hei Tingchen. Hei Tingchen, Hei Tingchen, tahan. Keluarga pasien dilarang masuk. Shen Yunhai. Yuning. Pamanku pasti tidak apa-apa. Ibu. Pelaku tabrak lari sudah ditemukan. Dialah Fang Mingzu. Dia kabur setelah menabrak. Polisi masih dalam pengejaran. Fang Mingzu, kok bisa dia? Apa kamu sengaja bilang semua itu padaku? Untuk kasih kesempatan pada Fang Mingzu, apa kamu? Yuning. Mana mungkin aku mau celakai paman sendiri? Maaf. Mam. Aku yang celakai dia. Ibu, ini perbuatan Fang Mingzu. Tidak ada hubungannya dengan ibu. Ibu harus tetap semangat. Nanti setelah operasi direktur selesai, pasti tidak ingin melihat ibu seperti ini. Iya, Yuning. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Siapa sangka Fang Mingzu bisa segila itu? Hei Tingchen pasti akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi Hei Tingchen? Pasiennya? Pasien sudah lepas dari bahaya maut. Tinggal istirahat yang cukup. Yuning, kamu kenapa? Shen Yunhai. Aku ini bibimu, jangan salah panggil lagi. Fang Yuning jadi bibiku. Nanti di keluarga He. Apakah masih ada tempat untukku? Fang Mingzu. Kamu tabrak pamanku masih mau kabur. Go Chao Antuk, lapor diri. Aku tidak boleh ditangkap, tidak boleh. Shen Yunhai, ini semua salahmu, ini semua gara-gara kalian. Kau masih mau menyerahkanku ke polisi? Matilah kau. kau gila. Kau mau membunuhku? Yuning, bahaya. Sudah aman sekarang. Kau tidak terluka kan? Lukamu belum sembuh. Kalau memelukmu, aku tidak akan merasa sakit. Hei Tingchen. Demi aku kau bahkan rela mengorbankan nyawamu? Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Bahkan jika nyawaku kuberikan padamu, itu sudah seharusnya. Jangan bicara seperti itu. Kamu kasihan sama aku. Memaafkan aku. Kalau saja aku tidak mencurigaimu. Ku tahu, ini bukan curiga, kamu hanya terlalu takut. Takut aku tiba-tiba jatuh cinta padamu, takut semua yang didapat lalu hilang dengan mudah. Dulu iya, kedepannya tidak akan lagi. Sebenarnya sejak awal ketika aku menemukanmu, seharusnya aku jelaskan semuanya padamu, tapi saat itu aku takut malah menakutimu. Hei Tingchen. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, mari kita adakan pernikahan. Aku ingin semua orang tahu, kau adalah suamiku. Baik. Semuanya menurutmu? Kita akan selamanya bersama.